Pemirsa, sejumlah perbedaan muncul saat rekonstruksi pembunuhan Brigadir Joshua. Perbedaan ini membuat Ferdy Sambo menolak untuk memperagakannya sehingga digantikan oleh peran pengganti. Rekonstruksi pembunuhan Brigadir Joshua menyisakan pertanyaan. Pasalnya ada beberapa perbedaan antara keterangan yang diberikan para tersangka saat pemeriksaan dengan adegan yang diperagakan pada saat rekonstruksi. Di antaranya adalah perbedaan pada detik-detik setelah tewasnya Brigadir Joshua. Dalam adegan ini, mantan Kadif Propam Ferdy Sambo juga menolak memerankan adegan tersebut dan digantikan dengan pemeran pengganti. Ada beberapa perbedaan antara pengakuan A dan pengakuan B di masing-masing pihak. Tapi masing-masing pengakuan itu juga diuji. Jadi dikasih kesempatan oleh teman-teman penyidik untuk juga melaksanakan rekonstruksinya. Nah, itu menurut kami sebuah proses yang yang sangat baik dalam konteks hak asasi manusia. Proses ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip fair trial. Rekonstruksi pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir Joshua dilakukan dalam 78 adegan yang dibagi menjadi 3 sesi dengan menghadirkan 5 tersangka. Rekonstruksi sesi pertama meliputi peristiwa di Magelang, digelar di kediaman Ferdy Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Reka adegan dilakukan di aula sebelah rumah pribadi Ferdy Sambo. Sebanyak 16 adegan terkait peristiwa di Magelang dilakukan. Adegan ini meliputi peristiwa tanggal 4, 7, dan 8 Juli 2022. Reka adegan sesi kedua dilakukan di rumah pribadi Ferdy Sambo. 35 reka adegan dilakukan di rumah Ferdy Sambo ini. Sementara sesi ketiga rekonstruksi dilakukan di rumah dinas Ferdy Sambo. Sebanyak 27 reka adegan dilakukan di rumah dinas Ferdy Sambo. 3 sesi adegan tersebut diharapkan bisa membongkar kasus tewasnya Brigadir Joshua yang selama ini menjadi misteri. Untuk membahas lengkapnya, kami sudah terhubung dengan kuasa hukum Barada Richard Eliezer, Roni Talapesi. Selamat sore, Bang Roni. Selamat sore, Mas Devi, Mbak Stefani. Baik, Bang Roni, sebelum saya masuk kepada beda cerita antara Ferdy Sambo dengan tersangka yang lainnya dalam rekonstruksi kemarin, saya ingin membahas yang sedang ramai ini di sosial media, beredar surat yang berisikan bahwa Baradae ini ketakutan pasca rekonstruksi. Saya ingin konfirmasi kepada Angga, betulkah? Ya, perlu saya sampaikan ke publik, Mas Devi, bahwa itu tidak betul, itu tidak benar. Jadi yang beredar di sosial media mengenai pernyataan klien saya bahwa ada ketakutan, kemudian ada perintah-perintah yang beredar itu bahwa itu tidak betul, itu tidak benar dan itu merugikan klien saya, Mas Devi. Baik, jadi sudah jelas ya yang beredar di media sosial bukan dibuat oleh Baradae. Bukan. Jadi publik tidak perlu menanggapi untuk isu-isu yang kontroversi yang beredar di publik itu tidak usah ditanggapi lah. Baik. Kasian Bang Roni, lalu kemarin pada saat rekonstruksi ada perbedaan versi antara Baradae dengan Ferdy Sambo. Benarkah bahwa saat itu Baradae emosi mengetahui ada keterangan berbeda yang disampaikan Ferdy Sambo dalam rekonstruksi? Iya, Mbak Stefani, memang ada beberapa adegan yang berbeda. Memang klien saya juga keberatan pada saksi yang lain. Cuma kalau kami sudah mencatat juga berbagai perbedaan-perbedaannya itu dan kami melihat bahwa itu merupakan hak dari setiap saksi atau tersangka ya yang ada di rekonstruksi kemarin. Tetapi kami tetap konsisten, klien saya tetap konsisten menyampaikan yang sudah disampaikan di BAP dan itu fakta yang terjadi. Itu fakta yang terjadi dan mengenai perbedaan-perbedaan yang terjadi itu akan kita uji di pengadilan. Oke, kalau boleh bocorannya Bang Roni, ada berapa adegan yang menurut klien Anda ini berbeda dengan versinya? Ada kurang lebih sebentar, catatan saya ada, kita ada di 33. Oke.
Baik, jumlahnya tidak Ya. sedikit, artinya ada 33 adegan yang dinilai berbeda dengan keterangan dari Baradae. Apa yang Ya, disampaikan oleh Baradae terkait adanya perbedaan ini? Tidak semuanya ya 33 ya, tetapi ada serangkaian yang menurut kami ini belum, tetapi tidak signifikan. Tapi ini secara keseluruhan yang kita catat beberapa poin pentingnya. Oke, Bang Roni, adakah juga keterangan dari Baradae yang bisa mengungkap motif dari pembunuhan Brigadir Joshua? Karena terkait motif ini sampai saat ini masih simpang siur. Iya, Mbak Stefani, perlu saya sampaikan dari awal klien saya tidak mengetahui motif. Jadi itu yang perlu kita ketahui ya. Dari awal saya di media saya sudah sampaikan bahwa klien saya ini tidak mengetahui motif apa yang terjadi. Kemudian dia ini hanya berdasarkan perintah untuk melakukan penembakan, dan kemudian dalam waktu yang singkat, kemudian karena berada dalam posisi yang tidak bisa membantah, tidak bisa berpendapat, jadi di bawah tekanan atau di bawah intimidasi. Nah itu makanya klien saya kan perlu saya sampaikan bahwa tidak tahu ini motifnya apa sebenarnya. Karena dari Magelang dia sudah coba menanyakan ke saksi KM ada apa yang terjadi, kemudian kepada almarhum Joshua apa yang terjadi itu tidak disampaikan oleh para saksi yang lain gitu. Malah ada yang bilang sudah nggak usah ikutan oleh saksi KM, kamu nggak perlu tahu gitu. Oke, kalau untuk 33 adegan yang tadi Anda katakan berbeda ini sudah dikonfirmasi ke yang lain lagi, mungkin membandingkan atau mengkomparasi dari keterangan dan fakta-fakta yang terjadi kemarin saat rekonstruksi dengan keterangan Baradae, dengan hal-hal yang lain, bukti-bukti yang Anda miliki. Iya, jadi memang perlu saya sampaikan bukan 33 secara global ya, tetapi ini merupakan catatan khusus buat saya. Oke, 33 poin catatan Anda begitu ya? Iya, 33 poin catatan saya, tetapi 33 ini bukan berarti mengkaburkan semuanya, tidak. Tetapi ini masih ada korelasinya, merupakan catatan-catatan buat kami karena apa kepentingan kami buat nanti di pembelaan di pengadilan. Tetapi secara keseluruhan bahwa peristiwa itu terjadi itu faktanya betul terjadi, karena rekonstruksi kemarin penembakan itu terjadi. Ini kan cuma masalah posisi berdiri, kemudian saudara FS menyampaikan bahwa dia tidak menembak, klien saya menyampaikan bahwa saudara FS menembak. Itu ada beberapa catatan buat kami yang nanti bahan kami untuk di pengadilan. Bang Roni, menurut Anda sendiri sejauh ini seberapa besar kemudian dampak peran Baradae sebagai justice kolaborator dalam penanganan kasus ini? Iya, sejak awal kan kami sampaikan bahwa klien kami ini sangat kooperatif ya, dan mengajukan sebagai GC, kemudian dia juga menjadi whistleblower sehingga membuka kasus ini menjadi terang. Dengan adanya rekonstruksi yang kemarin berjalan lancar, kasus ini kan semakin terang. Kan kemarin sudah dihadiri oleh JPU juga melihat beberapa catatan mereka juga melihat beberapa rekonstruksi, dan saya berpikir bahwa kasus ini akan menjadi terang ketika nanti di pengadilan didukung dengan alat bukti yang lainnya ya. Karena memang kalau seandainya saksi atau terdakwa mengingkar, itu merupakan haknya mereka, tetapi kan ingat dalam posisi kasus ini ada yang menjadi terdakwa, ada yang menjadi saksi di berkas perkara yang lainnya bersama gitu. Tapi kan kalau seandainya ada keterangan saksi yang tidak betul, itu kan akan kita kaji juga. Ingat juga ada ancaman hukumnya juga kalau ada keterangan palsu kan. Nah, tetapi ini akan kita kaji dan kita uji bersama di pengadilan. Baik. Nanti kita akan lihat seperti apa prosesnya di pengadilan. Terima kasih Bang Roni Talapesi sudah meluangkan waktu bersama kami di iNews Sore. Selamat sore.